Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Purnamasari dengan NIM O1A12023 dari kelas D. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya. Jawaban yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses pertama dari pemecahan glukosa menjadi energi yang dibutuhkan tubuh. Jika terlalu aktif, proses ini dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang ketiga, glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa, peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi. Misalnya, beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Keempat, metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Yang kelima, katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, kebanyakan diubah menjadi energi. Yang terakhir, anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Jawaban dari soal kedua. Fermentasi banyak terjadi pada peragian alkohol atau alkoholisasi. Meskipun pembuatan minuman keras itu telah dikenal sejak permulaan sejarah manusia, namun baru pada abad ke-19 diketahui bahwa alkohol yang timbul disebabkan oleh mikroorganisme bersel satu yang disebut ragi atau Saccharomyces. Peristiwa ini ditemukan oleh Pasteur 1857. Kemudian Buchner 1896 membuktikan bahwa alkoholisasi tidak mutlak dilakukan oleh sel-sel ragi yang masih hidup. Ternyata sel-sel yang sudah mati dapat juga melangsungkan peristiwa tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa ragi-ragi itu mengandung zat-zat yang melanggarakan alkoholisasi tersebut yang disebut dengan zimase. Sel-sel ragi merupakan mikroorganisme yang mendapatkan energi yang dibutuhkan dengan cara respirasi anaerob. Substrat yang terbongkar berupa heksosa, namun heksosa ini tidak terurai menjadi H, O, dan CO. Persamaannya dituliskan sebagai berikut. RRR CAN C6H12O6 2C2 H5OH ditambah 2CO2 ditambah 21 kal. Dari persamaan reaksi seperti yang disebut di atas, ini nyatalah bahwa O2 tidak diperlukan juga di dalam proses ini. Hanya ada pengubahan zat organik yang satu menjadi zat organik yang lain atau gula alkohol, di mana pada hakikatnya hanya ada pergeseran tempat-tempat antara molekul glukosa dan molekul. Jawaban nomor 3 yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat, atau gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein. Hasil akhir pencernaan protein berupa asam amino akan mengalami metabolisme melalui 3 cara, yaitu yang pertama,
Asam amino glukogenik diubah menjadi piruvat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik atau asam glutamat dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, dan air H2O seperti halnya karbohidrat. Saya akan menjawab jawaban dari nomor 4. Beta oksidasi merupakan proses kimiawi yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP. Banyak ATP yang dihasilkan bergantung pada kandungan atom C. Dari jenis lemak tertentu, misalnya asam lemak mengandung 6 atom C akan menghasilkan 45 ATP. Asam palmitat memiliki 16 atom C akan menghasilkan 130 ATP. Sedangkan asam stearat yang mengandung 20 atm C akan menghasilkan 164 ATP. Lemak merupakan bentuk persediaan energi yang terbanyak dibandingkan dengan persediaan karbohidrat sebagai sumber energi. Besarnya persediaan lemak kira-kira 40 kalinya. Lemak hanya dapat menghasilkan energi bila O2 cukup. Lemak dapat menghasilkan energi hanya pada olahraga yang bersifat aerobik. Lemak menghasilkan energi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, yaitu setiap gram mengandung 9 kcal. Hasil pemecahan lemak dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Lemak di dalam tubuh akan dioksidasi melalui metabolisme beta oksidasi sehingga membentuk trigliserida yang akan menjadi bahan cadangan bahan bakar utama tubuh. Selain dari trigliserida, hanya pemecahan asam lemak yang lain seperti badan keton digunakan sebagai sumber energi di jantung dan otak. Di otak, badan keton adalah sumber penting dari energi saat berpuasa. Semua dari hasil energi inilah yang nantinya akan digunakan untuk beraktivitas dan juga berpikir. Oksidasi pada 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar kilokalori, sementara dari lipid 9 kilokalori. Jawaban kelima, yaitu penyakit terkait gangguan metabolisme protein adalah alkaptonuria. Alkaptonuria terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino, tirosin, dan fenilalalin dengan baik sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Alkaptonuria disebabkan oleh perubahan atau mutasi gen homogentisate 1,2 dioksigenose. Mutasi gen HGD ini menyebabkan enzim homogentisate oksidasi yang diperlukan untuk memecah asam amino tidak bekerja dengan baik. Akibatnya proses penguraian asam amino atau tirosin dan fenilalalin akan terganggu. Nah, itulah hasil jawaban dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.